Pemirsa, pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah melakukan berbagai terobosan. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur yang akan mengubah bentuk bantuan sosial menjadi bantuan produktif dengan wujud teknologi dan alat-alat pertanian. Sebagai kabupaten yang masih berusia muda, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur menjadikan COVID-19 sebagai tantangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Nagakeo, Yohanes Don Bosco-do menjelaskan, di masa pandemi, penanganan pandemi dilakukan secara holistik, mulai dari bidang kesehatan hingga ekonomi. Dari sisi pengelolaan anggaran, selama pandemi, pemerintah Nagakeo berhasil melakukan realokasi dan refokusi anggaran sebanyak 30 miliar rupiah. Terkait kebijakan penanganan ekonomi, Yohanes menambahkan kebijakan jaringan pengamanan sosial menjadi ujung tombak agar masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian tetap dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tak hanya bantuan kepada sektor pertanian, bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan juga terus disalurkan kepada masyarakat. Pemda Nagakeo mencatat ada sekitar 17.000 kepala keluarga yang menerima manfaat dari program tersebut. Tak hanya itu, program pembangunan berbasis padat karya juga dilakukan untuk membantu ekonomi warga. Tahun ini Pemda juga akan mengubah bentuk bantuan sosial kepada petani dalam wujud pemberian bantuan teknologi dan alat pertanian, serta pemanfaatan lahan agar dapat memberikan manfaat lebih bagi para petani. Ini kami harus pegang di hulu, dan di hulu itu adalah bagaimana pengetahuan mengenai COVID ini, cara-cara melindungi diri ini harus sampai ke individu, keluarga, RT, dalam komunitas masyarakat yang paling kecil di desa dan kecamatan. Ya. Dan kerja gugus tugas ini fokus pertama kita ke sana. Jadi ketika Kementerian Keuangan minta kita untuk melakukan refocusing, reallocation dari APBD yang kita sudah tetapkan dalam tahun 2020 dari 800-an lebih miliar, kita ditarik kembali semua, DAG ditarik ya, dan kami kan hanya punya 4% dari pendapatan asli daerah dari biaya APBD, jadi sangat kecil, sehingga kami merasa sangat terganggu dengan itu, sehingga kami melakukan refocusing, coba anggaran-anggaran mana yang harus kita ambil dan kita pertanggungjawabkan ke pusat. Ini yang kami perlu, kami tahan di sini. Terkait mekanisme penyaluran bansos, Yohanes menginginkan agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan benar diterima secara tepat oleh keluarga penerima manfaat. Agar hal tersebut dapat terlaksana, Yohanes menjelaskan pihaknya melakukan revitalisasi di tingkat desa hingga RT dengan menggandeng anak muda yang melek teknologi untuk mendampingi aparat pemerintahan melakukan pendataan secara real di lapangan. Diharapkan dengan adanya penggunaan teknologi informasi, bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran. Ini data sudah dari pusat. Nah, sebetulnya pusat juga menerima input dari kita. Nah, sebelum itu paling banyak sampai pada level kepala desa saja atau lurah ya. Nah, jadi petugas-petugas dinas sosial yang tenaga-tenaga dinas sosial yang ke lapangan, nah ini tidak cukup melakukan verifikasi. Nah, strategi saya sekarang yang pertama kita sudah minta untuk revitalisasi RT. Ya, jadi penduduk saya yang terdidik, yang ada di desa, di RT, di setiap kampung lah, kalau di sana sebut begitu aja, itu penduduk yang terdidik itu, yang tamat SMA, yang tidak selesai perguruan tinggi, bahkan yang selesai perguruan tinggi, itu makin banyak. Di usianya yang baru 14 tahun, Kabupaten Nagakeo terus bertransformasi dan berinovasi untuk menjadi daerah yang maju dari segi pelayanan publik dan kesejahteraan. Pandemi COVID-19 dijadikan momentum untuk upaya transformasi tersebut. Rena Christian, Perky Marindo, Berita 1, Jakarta.